Sampah dan emisi CO2 masih menjadi permasalahan utama di dunia. Berdasarkan data World Bank, pada tahun 2016, lebih dari 2 juta ton sampah dihasilkan di seluruh dunia per tahun. Angka ini diprediksi naik menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2050. Selain itu, meningkatnya pembangunan infrastruktur di dunia membutuhkan material konstruksi yang tidak sedikit. Data dari World Green Building Council tahun 2017, bangunan gedung turut menyumbang 33% emisi CO2, 25% produk kayu, dan 40% bahan mentah untuk pembangunan dan operasional. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, jenis sampah domestik terbanyak yang dihasilkan adalah sampah organik, sampah kertas, sampah plastik, dan lainnya. Selain sampah domestik, sampah konstruksi juga terus bertambah, seiring dengan bertambahnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Beberapa sampah masih memiliki nilai guna, seperti besi, puing bongkaran, dan kayu. Terbatasnya lahan pembuangan sampah mendorong pemerintah untuk melaksanakan Jakstranas 2025 menuju Indonesia bebas sampah. Sedangkan untuk emisi CO2, Indonesia menyumbang emisi sebesar 9,2 juta ton per tahun per kapita. Hal ini di atas rata-rata nilai negara lain yang hanya 7 juta ton per tahun per kapita, menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil emisi CO2 terbesar di Asia Tenggara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia turut menandatangani Paris Agreement sebagai komitmen untuk mengurangi emisi CO2. Berangkat dari visi misi pemerintah, yakni pembangunan infrastruktur dan komitmen Nindya Karya untuk turut serta memelihara kelestarian lingkungan, disinilah awal mula inovasi kami dimulai. Kami tawarkan inovasi untuk pemecahan masalah akan sampah dan emisi CO2 di Indonesia. Dengan Nindya Recycling Plan Project, Turning Trash into Cash, mengedepankan sisi value engineering serta menjadikan Nindya Recycling Plan untuk mengubah sampah dan menekan emisi CO2 menjadi value dan benefit bagi people, planet, dan profit untuk perusahaan. Kami memiliki 4 tahapan utama dalam inovasi ini. Yang pertama adalah supply. Suplai sampah yang kami gunakan berasal dari TPST Bantar Gebang, bank sampah yang tersebar di area Jakarta Timur, dan proyek konstruksi di area Jabodetabek. Yang kedua adalah proses pengolahannya. Sampah kami angkut menuju Nindya Recycling Plan Project untuk dipisah, diolah, dan diproduksi menjadi output yang berupa material konstruksi seperti backcasting plastik, paving block, tanah uruk, dan sanitary landfill untuk memperbanyak lahan hijau, serta produk energi berupa pupuk kompos, biogas, dan pelet kayu. Manfaat juga dirasakan langsung bagi masyarakat dalam bentuk subsidi biogas, reward saldo dealing aja, serta menjadi suplai material konstruksi yang ramah akan lingkungan. Proses pengolahan sampah domestik yang kami terapkan, 50% sampah Jakarta Timur berupa sampah organik, diolah menjadi tanah uruk, pupuk kompos, dan biogas. Sampah kertas diolah menjadi bata kertas, sedangkan sampah plastik dicetak kembali menjadi backcasting plastik. Untuk sampah sisa konstruksi dan demolished building atau infrastruktur seperti sisa bongkaran beton dan sampah kayu dapat diolah menjadi paving block, batako, pelet kayu, dan timber crate. Nindya Recycling Plan Project diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik dari segi kesejahteraan, kesehatan, dan lingkungan berkelanjutan. Apa saja bentuknya? 1. Sampah konstruksi dan sampah kota diolah menjadi berbagai material konstruksi yang memiliki nilai jual tinggi. 2. Mengurangi perilaku masyarakat dari kebiasaan membakar sampah rumah tangga dan menekan produksi material konstruksi baru sehingga mengurangi emisi gas CO2. 3. Mengedukasi masyarakat untuk memilah sampahnya secara mandiri dan mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah dengan poin rewards berbentuk link aja. 4. Membuka 1000 lapangan kerja. Dan yang kelima, menghasilkan biogas sebagai subsidi bagi masyarakat. Manfaat dari Nindya Recycling Plan, Turning Trash into Cash, meliputi 1. Lingkungan dan bisnis yang berkelanjutan, di mana sampah yang menjadi bahan baku pembuatan tersedia banyak di lingkungan kita. Material hasil produksi Nindya Recycling Plan, seperti pelet kayu, dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti batu bara.
yang menghasilkan emisi CO2 90% lebih rendah. Ramah lingkungan bukan? Kedua, mengolah sampah menjadi material konstruksi, Nindya Recycling Plant menghasilkan 422.000 meter kubik tanah uruk, 28.000 meter kubik bata ringan, dan 553.000 meter persegi paving block, sehingga mengurangi pengambilan sumber daya alam untuk pembuatan material baru. 3. Peluang kerja bagi masyarakat, di mana mampu menampung 1.000 lapangan kerja per titik plant. 4. Membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah dengan membagikan 25.000 tabung biogas dan poin reward minimal 18 miliar rupiah per tahun. Nilai tersebut kami peroleh sebagai prototipe pengembangan yang kami rencanakan agar bisa dilaksanakan di 18 kota besar lainnya. Kota-kota tersebut antara lain Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Bali, Makassar, Manado, dan Jayapura. Bayangkan dunia kita pada tahun 2050. Lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan. Semua sampah diolah menjadi material konstruksi dan energi yang berdampak positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Nindya Recycling Plant, maka diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Produksi material konstruksi Nindya Recycling Plant dimulai pada tahun 2021. Maka dimulailah perubahan perilaku masyarakat. Yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan pengembangan untuk menjadi pembangkit listrik tenaga sampah pada tahun 2025. Sampah elektronik berpotensi diolah menjadi emas. Sampah konstruksi dan bongkaran gedung berpotensi untuk diolah kembali menjadi material non-struktur lainnya. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2030 dilakukan konversi lahan TPS dan TPA menjadi lahan terbuka hijau, serta Nindya Recycling Plant yang terintegrasi dengan PLN dalam produksi energi. Menanamkan mindset masyarakat bahwa sampah adalah harta yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan Nindya Recycling Plant, turning trash into cash, mengubah sampah menjadi berkah. Berdasarkan data Sustainable Waste Indonesia tahun 2017, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah tiap tahun. Selain sampah, emisi CO2 juga menjadi momok kita. PT Nindya Karya Persero sebagai BUMN konstruksi turut menyumbang emisi CO2. Kami, anak muda Nindya Karya, punya efektif cara. 1. Membangun Nindya Recycling Plant. 2. Mendaur ulang limbah proyek potensial. 3. Memberi nilai tambah sampah menjadi material konstruksi siap pakai. Manfaat dari ide kami untuk solusi sampah konstruksi dan sampah kota berpotensi menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat, membuka banyak lapangan pekerjaan, dan menciptakan lingkungan berkelanjutan. Selalu ada ide-ide baru muncul di Nindya Karya, untuk kita, untuk Indonesia.